Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu para pemirsa channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kenakalan putra Sunan Gunung Jati, Pangeran Jayakelana. Ya, semua tahu bahwa Pangeran Jayakelana adalah salah satu putra Sunan Gunung Jati dari Nyimas Roro Jati. Pangeran Jayakelana dikisahkan sebagai pangeran yang nakal, mempunyai hobi bermain musik sambil menari-nari, susah diatur. Pangeran ini juga dikisahkan suka bergaul dengan para begundal, dan karena saking nakalnya, kemudian pangeran ini dibuang ke pulau terpencil di utara Cirebon. Kisah kenakalan Pangeran Jayakelana sudah diceritakan di dalam naskah Mertasinga. Ya, Pangeran Jayakelana dikisahkan iri hati kepada anak-anak saudagar kaya di Cirebon. Anak-anak saudagar bergelimang harta, pakaiannya bagus-bagus, uangnya banyak. Sedangkan Pangeran Jayakelana yang anak seorang Sultan Cirebon justru malah diwajibkan hidup sederhana. Oleh sebab itu, Pangeran Jayakelana memutuskan menjadi seorang saudagar. Beliau terjun dalam bidang perdagangan di Cirebon. Tanpa menunggu lama, rupanya Pangeran Jayakelana kemudian bergelimang harta. Namun, harta yang dimiliki sang pangeran ternyata tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan saudagar lain yang memiliki kapal dan melakukan kegiatan jual beli ke seberang pulau. Melihat hal tersebut, Pangeran Jayakelana iri hati. Beliau kemudian meniatkan diri agar lebih hebat dari saudagar-saudagar yang berdagang sampai keluar Pulau Jawa. Beliau pun memutuskan untuk berlayar keluar Jawa untuk berdagang. Tapi malang, di tengah lautan kapalnya ternyata dihantam gelombang. Beliau terombang-ambing di atas kapalnya. Musnahlah seluruh dagangannya. Meskipun demikian, beliau selamat dari maut. Para pemirsa channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara, mendapati anaknya yang telah dianggap sudah cinta dunia, ibunda sang pangeran Nyimas Roro Jati bersedih hati. Kemudian beliau memberikan nasihat kepadanya. Demikianlah kata-kata dari Nyimas Roro Jati. Anakku, jangan kamu sembrono, tamak terhadap dunia. Tidak usahlah kamu berdagang sampai ke seberang pulau. Hatimu selalu bersyukur. Mendapatkan nasihat dari ibundanya itu, Pangeran Jayakelana kemudian menurutinya.
Dan kemudian kegiatan perdagangan yang ia geluti itu ia campakkan. Setelah kegagalannya menjadi saudagar terkaya, rupanya Pangeran Kelana kini banyak menghabiskan hidup untuk bergaul dengan orang-orang preman. Hari-hari dijalani dengan bermain-main, menikmati musik sambil menari-nari dengan memainkan tarian kuda lumping. Begitulah kehidupan sang pangeran bersama orang-orang preman. Melihat keadaan anaknya yang semakin susah diatur, ibundanya kemudian menjadi sedih hati. Hingga suatu ketika Pangeran Jayaklana bersama teman-teman sepergaulannya berpetualang memasuki Gua Siuk di kaki Gunung Cermai untuk melakukan penjelajahan. Rupanya sang pangeran menghirup belerang dan seketika itu pingsan, tidak sadarkan diri di dalam goa itu. Sang pangeran kemudian dibawa ke istana. Seharian Pangeran Jayaklana tidak sadarkan diri. Setelah sadar, kemudian ibundanya menasehati kembali. Anakku, mengapa engkau selalu melakukan hal yang macam-macam? Ketahuilah anakku, anak cucu wali itu tidak boleh naik Gunung Cermai. Setelah mendapat nasihat dari ibundanya itu, kemudian pangeran mencampakkan rebana serta alat-alat musik lainnya, juga beserta kuda lumping yang dia miliki. Setelah 2 kali mengalami kejadian buruk akibat tingkah lakunya itu, kemudian Pangeran Jayaklana dikisahkan insaf. Beliau kembali menjadi anak seorang raja sebagaimana layaknya. Hari-hari beliau dihabiskan dengan belajar, baik belajar tata sopan santun maupun belajar ilmu agama. Meskipun Pangeran Jayaklana hidupnya kini dihabiskan untuk belajar agama, akan tetapi rupanya ilmu-ilmu yang ia dapat tidak meresap ke dalam sanubarinya. Pangeran ini tidak peka terhadap kehidupan orang-orang miskin. Beliau dikata cenderung tidak mau peduli terhadap orang-orang miskin. Meskipun demikian, pangeran ini kemudian merasa cukup dalam kemampuan beragama. Beliau kemudian memutuskan untuk berlayar untuk menunaikan ibadah haji. Akan tetapi rupanya bencana di tengah lautan menghalanginya. Kapal yang dia tumpangi kembali diterjang gelombang sehingga hancur berantakan. Beliau terombang-ambing di tengah lautan sambil bersandar di sisa-sisa kayu kapal. Beliau pun kemudian berhasil selamat karena diselamatkan oleh seorang nelayan.
Mendapati kejadian buruk yang beberapa kali menimpa anaknya itu, Ibunda Pangeran Jayaklana kemudian menasehatinya lagi. Anakku, engkau pamit hendak beribadah haji, akan tetapi karena kelakuanmu engkau mendapatkan kemalangan, anakku. Keturunan Aulia di Cirebon itu tidak boleh naik haji sebelum ia memperdulikan dan mencintai orang-orang yang fakir. Pangeran kemudian terdiam. Pangeran tidak berkata-kata lagi. Setelah peristiwa gagalnya Pangeran Jayaklana untuk menunaikan ibadah haji, sang pangeran diceritakan aktif di dalam masjid. Beliau merasa sudah mahir dalam agama. Ia pun kemudian mengajukan diri untuk menjadi khotib Jumat di Masjid Kasultanan. Tentu saja para pengurus masjid tidak dapat menolak permintaan anak rajanya itu. Namun yang terjadi justru membuat gempar seluruh Kasultanan Cirebon. Pangeran Jayaklana menjadi khotib dan imam Jumat tidak sesuai dengan syariat dan tata cara sholat Jumat yang telah ditetapkan Kasultanan. Sang pangeran pun kemudian dianggap mencoreng agama dan dianggap batal menjadi khotib oleh para ulama dan aulia di Kasultanan Cirebon. Waktu kejadian ini, ayah beliau, Syarif Hidayatullah, tidak menyaksikan peristiwanya karena beliau sedang melakukan kunjungan kenegaraannya di Pajang. Para aulia dan para ulama di Cirebon kemudian marah besar terhadap pangeran. Di antaranya adalah Syekh Datu Kafi, Sunan Maktum, Syekh Hatim, Pangeran Kadarjati, dan Fakih Abdullah. Kemudian para ulama-ulama tersebut mengajukan tuntutan kepada Kasultanan agar sang pangeran dihukum. Dibawalah kemudian Pangeran Jayaklana di dalam pengadilan. Namun ketika dibawa ke pengadilan, tidak ada satupun hakim yang berani memutuskan hukuman. Ya, hukuman apa yang tepat untuk dijatuhkan kepada pangeran. Mengingat waktu itu Syarif Hidayatullah sedang tidak ada di Cirebon, hukuman kemudian ditunda. Setelah beberapa lamanya, kemudian Syarif Hidayatullah sebagai Sultan Cirebon yang pertama, yang tidak lain merupakan ayah dari Pangeran Jayaklana, datang kembali ke Cirebon. Mendapati laporan bahwasanya soal kelakuan anaknya itu. Kemudian Syarif Hidayatullah mengumpulkan seluruh pejabat, mengumpulkan tamu negara yang berada di Cirebon untuk menyaksikan penjatuhan hukuman bagi anaknya. Di dalam pengadilan tersebut, kemudian Syarif Hidayatullah menjatuhkan hukuman agar Pangeran Jayaklana ditimbang bobot tubuhnya dengan uang dinar. Setelah uang dinar itu menyamai bobot dari Pangeran Jayaklana,
Kemudian uang itu dibagikan kepada orang miskin. Selain itu, Pangeran Jayakelana juga dijatuhi hukuman buang. Ya, beliau dibuang ke sebuah pulau yang terletak di laut utara Cirebon, yang jauhnya 40 hari perjalanan kaki. Setelah peristiwa itu, kemudian Syarif Hidayatullah menetapkan agar tidak ada lagi para pangeran yang lain yang menjadi khotib Jumat di Kesultanan Cirebon. Selepas dihukum dan dibuangnya Pangeran Jayakelana, tidak ada lagi kabar mengenainya. Bahkan dalam sumber-sumber sejarah Cirebon, Pangeran Jayakelana dianggap tidak mempunyai keturunan. Kelak, yang menggantikan kedudukan Pangeran Jayakelana sebagai putra mahkota adalah adiknya yang bernama Pangeran Bratakelana. Akan tetapi Pangeran Bratakelana rupanya wafat sebelum naik tahta, sebab terbunuh oleh perompak yang merampoknya di tengah pelayaran.